Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Isnaini SPDI MPDI, dan tak lupa kepada Bapak dan Ibu dosen yang dirahmati oleh Allah, serta anak-anak generasi muda yang saya sayangi. Pertama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas limpahan nikmat tak terhitung yang telah kita terima hingga saat ini. Jika satu nikmat saja Allah cabut dari diri kita, maka saya tidak yakin kita bisa berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya, selawat serta diiringi salam tidak bosan-bosannya dihadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita berbanyak sholawat, maka kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, karena mengingat waktu yang tersedia tidaklah panjang, maka langsung saja saya masuki materi ceramah saya yang memiliki judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Sejak pertama kita hidup di dunia hingga meninggal, bahkan di akhirat, yang namanya manusia tidak akan luput dengan yang namanya nikmat. Nikmat yang datang dari Allah. Bicara mengenai nikmat, sungguh kita tidak akan khatam bila kita menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nilainya pun tak terhingga. Bicara soal nikmat, ada 4 hal yang kita harus ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberi nikmat? Memang siapa sih yang memberi nikmat? Yang memberi nikmat adalah Allah yang Maha Kaya serta Maha Penguasa, menambah atau mengurangi nikmat dalam setiap insan. Manusia yang hanya bisa berencana dan berusaha tidak bisa meyakinkan semua akan berjalan lancar, karena semua adalah Allah yang Maha berkehendak. Meski sudah beribu cara kita siapkan, bila Allah berkehendak lain, maka sesuatu itu akan sesuai yang Allah kehendaki. Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, karena yang kita butuhkan lebih penting daripada yang kita inginkan. Allah lebih mengetahui seberapa besar yang kita butuhkan, maka bersyukurlah saja. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan. Bila kita diberikan tugas untuk menghitung banyak hewan yang ada di suatu kandang, tentu itu sangat mudah. Tapi coba bayangkan, kita disuruh menghitung nikmat yang Allah berikan. Mustahil rasanya semua terhitung. Meskipun manusia menciptakan alat yang super canggih, teknologi yang luar biasa, tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat itu. Misal saja, bernafas. Bernafas adalah salah satu nikmat yang kita dirasakan setiap saat. Apabila kita bisa bernafas, maka kita tidak akan bisa hidup. Nikmat buang air. Kotoran yang kita buang memang jorok, tapi bayangkan apabila kita tidak bisa buang air, pasti kotoran yang sudah dicerna dalam tubuh kita, hasil pencernaan makanan akan terdiam dalam tubuh, dan kita akan sakit. Pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Terus nikmat kentut. Bayangkan kita bisa kentut baru 3 nikmat saja, tanpa kita tidak bisa hidup di dunia ini. Bayangkan bila Allah meminta bayaran atas nikmat-nikmat itu, sungguh bila dipikir kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat dan cara bersyukur atas nikmat itu. Tentu seluruh manusia yang hidup telah menerima nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang sudah tarak itu harus disyukuri. Sebagai makhluk yang menerima harus berterima kasih. Bagaimana caranya? Bagaimana bila tidak bersyukur? Allah berfirman dalam surah Ibrahim,
Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mempunyai arti, sungguh jika kamu syukur nikmatku, akan kutambah nikmat yang kuberikan kepadamu, dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya azabku sangatlah pedih. Bersyukurlah maka akan ditambah, bila tidak maka bersiaplah menerima siksaan dari Allah. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nah wajib bagi kita kaum muslimin untuk mensyukuri nikmat itu. Tanda-tanda kita mensyukuri nikmat tersebut yaitu lahirnya ucapan-ucapan yang baik pada mulutnya. Contoh kecilnya saja, kita makan mengawalinya dengan membaca basmalah atau minum dengan diakhiri hamdalah. Itu adalah sikap mensyukuri nikmat Allah. Contohnya lagi, mau berterima kasih kepada orang yang telah membantu dan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Pernah Rasul bersabda, tidaklah dinamakan bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tanda-tanda seseorang itu bersyukur dengan lisan, yaitu lisannya selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah, misalnya dengan mengucap hamdalah. Sedangkan tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah. Kenyataan itu dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Sedangkan bersyukur dengan hati orang yang selalu menjaga harinya dan senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya yang tercermin dari perbuatannya. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu dapat kita simpulkan sebagai makhluk Allah, kita diwajibkan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Dengan mengucapkan rasa syukur setiap menerima sesuatu yang baik, bismillah di awal, alhamdulillah di akhir. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa selalu bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan akhir kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.